Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tentang Yesus adalah guru yang agung bagi gereja Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat ini menegaskan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam Alkitab, kita dapat menemukan beberapa gelar atau sebutan yang diberikan kepada Yesus, seperti Yesus adalah gembala, Yesus adalah raja, Yesus adalah gembala, Yesus adalah sahabat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Dan ada banyak sebutan atau gelar Tuhan Yesus dalam Alkitab. Dari semua sebutan itu, sebutan Yesus adalah Rabi atau guru, Rabuni dalam bahasa Aram yang paling banyak. Sebutan Yesus adalah guru, ada hampir 61 lebih di Alkitab, melebihi gelar-gelar lain. Maka kalau kita perhatikan ini, benarlah perkataan Yesus yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Setelah kita menjadi percaya dan setelah kebangkitannya, setelah kita diselamatkan, sesungguhnya Yesus menginginkan semua orang percaya menjadi seorang murid sejati baginya. Tuhan menginginkan kita menjadi seorang murid lebih daripada yang lain. Ada banyak orang lebih memperhatikan pengharapannya dari pertumbuhannya sebagai seorang murid. Murid di Alkitab disebut matetes. Matetes adalah orang yang belajar soal-soal iman dan gaya hidup. Orang percaya lebih banyak membangun, belajar soal iman. Tapi sesungguhnya murid dalam Alkitab adalah orang yang bersungguh-sungguh belajar soal iman dan gaya hidup. Bukit Sion, belajarlah terus tentang iman, tapi belajarlah terus menjadi seperti Yesus. Itulah yang diinginkan oleh Yesus dari hidup kita. Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 1, hendaklah kamu menurut teladanku, seperti aku pun menurut teladan Kristus. Ada kesinambungan dari cara hidup yang dijelaskan Paulus. Paulus meneladani cara hidup Yesus. Dan dia berkata kepada Korintus, teladanilah aku, cara hidupku, seperti aku meneladani hidup Kristus. Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang murid? Yang pertama, teruslah belajar tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu.
belajar tentang kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, barulah kita akan dapat berharap Tuhan menambahkan berkat-berkat lain. Jangan dibalik. Jangan berharap berkat-berkat Tuhan lebih dahulu, baru belajar tentang Tuhan dan kerajaannya. Kerajaan Allah adalah realita kehidupan seperti kerajaan sorga. Kejarlah atmosfer kerajaan Allah. Ciptakan suasana sorga dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam semua aspek kehidupan. Itu yang Tuhan mau. Berusaha mencipta suasana sorga dalam hidup. Itulah mencari kerajaan Allah. Berusaha mencipta damai sejahtera dan sukacita. Kejarlah kerajaan sorga lebih benar, lebih banyak daripada perkara-perkara dunia. Saya selalu berkata, hiduplah dengan sepatutnya. Hiduplah dengan seimbang. Ada waktunya untuk Tuhan. Ada waktu untuk kita hidup sebagaimana seharusnya kita hidup. Orang-orang yang belajar tentang kerajaan Allah adalah mereka yang terus berusaha dan belajar mencipta suasana hidupnya penuh dengan suasana kerajaan sorga. Apa yang mendatangkan percecokan jangan dilakukan. Kalau berdiskusi selalu berakhir dengan pertengkaran, jangan mulai. Hiduplah terus dalam kehendak Allah. Belajar kebenarannya, itu artinya belajarlah terus firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jangan pernah berhenti. Semakin banyak kita baca Alkitab, maka suasana sorga, kuasa sorga akan makin banyak mempengaruhi kehidupan kita. Kalau firman yang kita taruh masuk di pikiran, di hati kita, maka firman itulah yang menguasai hati dan pikiran kita. Kekhawatiran akan tersingkir, ketakutan akan lenyap kalau setiap hari kita belajar firman Allah. Iman kita akan disegarkan, jiwa kita akan ditenangkan. Itulah sebabnya Yesus berkata, jadikan mereka menjadi muridku, supaya mereka menjadi orang yang suka belajar kebenaran dan suka belajar tentang firman Tuhan. Kita harus terus belajar tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan itu hidup, lebih daripada belajar apa yang dapat diperbuat Tuhan. Saya ulangi, kita harus terus belajar siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, lebih dari apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Tanpa harus berpikir
tentang apa yang Tuhan lakukan. Tuhan pasti melakukan sesuatu karena Alkitab berkata ia masih terus bekerja dan terus bekerja sampai pada waktunya dia datang kembali. Umat Tuhan bisa binasa kalau mereka tidak suka belajar tentang Tuhan. Hosea 4, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Pengajaran Tuhan wajib kita turut. Kita harus terus belajar. Bukit Sion, belajar lebih penting daripada berharap saja. Berharap tidak ada salah. Tapi kalau kita berharap, kita hanya mendapat apa yang kita harapkan itu saja. Tapi kalau kita belajar dan terus bertumbuh, lebih dari apa yang kita harap, Tuhan akan berikan kepada kita. Alkitab berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Yang kita doakan itu sebatas pikiran kita. Yang bisa kita doakan hanya sebatas apa yang kita tahu. Tapi Tuhan bisa memberi lebih dari apa yang kita tahu. Maka 1 Korintus menulis pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati manusia, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini sesungguhnya konteksnya tentang surga yang tidak pernah kita lihat. Tetapi kalau saja surga disediakan Tuhan, apalagi perkara-perkara dunia yang amat sederhana bagi Tuhan. Sebab Dialah yang mencipta segala yang ada, yang kita perlu. Tuhan Allah sangat tahu itu. Tuhan Allah sangat tahu. Pikirlah, kalau Tuhan menyediakan surga yang begitu hebat, apalah bagi Tuhan soal-soal kehidupan di dalam dunia. Maka arahkan kekuatanmu, hikmatmu, pengetahuanmu, kekuatanmu untuk terus belajar. Pastikan Tuhan pasti memberkatimu. Yang kedua, kita harus belajar dari Yesus. Bukan hanya tentang Yesus. Kita harus belajar dari Yesus. Matius 11, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Dia melihat cara Yesus berdoa berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama pada kala itu.
Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi pemimpin-pemimpin agama berdoa di persimpangan jalan dengan pakaian-pakaian agamisnya. Yesus berdoa berbeda. Dan itu mendorong murid itu berkata, Tuhan, ajari kami berdoa. Karena Engkau berbeda dengan semua pemimpin agama. Maka izinkan saya serukan kepada Bukit Sion pagi ini. Kita harus terus belajar seperti Yesus hidup. Jangan hanya belajar tentang teologianya, tapi belajarlah tentang kehidupan dari teologi. Kita harus belajar contoh seperti Yesus mengampuni. Kita harus mengampuni seperti itu. Seperti Yesus berkata, aku mengasihi kamu, maka kasihilah mereka seperti aku mengasihi kamu. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus belajar seperti Yesus sabar. Sabarlah seperti beliau. Mengampunilah 70 kali 7 kali. 7 kali 70 kali. Belajarlah terus seperti Yesus berdoa. Berdoalah. Pagi-pagi buta, kata Alkitab, ia berdoa. Berdoalah di pagi hari seperti Yesus melakukannya. Menjadi seorang murid, itulah dambaan Kristus bagi semua orang percaya. Matius 28 amanat agung berkata, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita belajar juga? Kita harus tahu bagaimana indikasi kemuridan hidup kita. Bagaimana kita harus tahu apakah kita sudah benar menjadi murid Tuhan atau tidak. Alkitab menulis minimal ada 3 indikasi dari seorang murid. Yang pertama, firman Allah tetap hidup dalam hidupnya. Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Firman harus tinggal terus dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam firman. Apa saja yang kamu minta, kata Yesus di Yohanes 15. Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Teruslah belajar firman. Tinggallah dalam firman. Dan izinkan firman tinggal dalam hidupmu. Menjadi orang yang berhasil di hadapan Allah tidak sulit. Mazmur 1 berkata, siapa yang merenungkan firman siang dan malam, apa saja diperbuatnya berhasil. Jemaat Tuhan, seorang murid Kristus ditandai yang pertama, ia tetap dalam firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu
berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seorang murid harus berbuah banyak. Berbuah banyak di Alkitab minimal mengacu kepada dua hal. Yang pertama, berbuah artinya menyelamatkan jiwa-jiwa. Setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita semua menjadi misionaris di lingkungan kita, di kota kita, sejauh yang dapat kita lakukan. Yang kedua, berbuah menyangkut soal karakter buah pertobatan. Jemaat Bukit Sion, saya sudah melihat kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya tidak ragu tentang itu. Sebagai gembala, bukan hanya doa, tapi tindakan mengajak, membawa mereka ke rumah Tuhan. Jadikan dia menjadi murid yang kita layani, yang kita perhatikan. Berbuah menjadi tanda kita adalah muridnya Tuhan. Yang paling terakhir, tanda yang ketiga sebagai murid Tuhan, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mendoakan. Kita harus saling mengampuni. Kita harus saling menguatkan. Kita dipanggil Tuhan berkumpul bersama menjadi sebuah keluarga rohani. Kita harus saling mengasihi. Itulah tandanya kita murid Tuhan. Kita harus tahu apakah kita tinggal dalam firman, apakah kita berbuah, apakah kita saling mengasihi. Tuhan mau kita menjadi murid Tuhan lebih daripada yang lain. Teruslah bertumbuh menjadi murid Tuhan. Yesus itu guru yang agung. Aktivitas Yesus selama di dalam dunia 3,5 tahun. Beliau selalu disebutkan mengajar. Dan Yesus dipanggil Rabi, Rabuni, artinya guru. Rabuni itu bahasa Aram. Dia juru selamat. Tapi sebutan itu tidak terlalu banyak. Tapi guru adalah panggilan yang sangat umum. Maka mari kita bertekad menjadi murid sejati dari Kristus Yesus. Amin ya. Kesimpulan khotbah saya, kita harus lebih banyak belajar dari berharap. Kita harus lebih banyak belajar daripada meminta. Pastikan, saya setuju pujian kita, Yesus itu sangat baik. Yesus baik. Jadi gak usah takut. Tuhan pasti beri kita apa yang kita perlu. Tapi teruslah belajar. Belajar apa yang disukai Tuhan. Belajar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti belajar apa yang menyenangkan hati gembala. Kalau jemaat berlomba mencari tahu kesukaan Tuhan,
tangan Tuhan akan terus diulurkan menolong kita. Katakanlah di dalam hatimu pagi ini, Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu. Aku mau menjadi murid Tuhan yang sejati. Itulah kemauan Tuhan untuk kita lakukan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin.